Terima kasih banyak You Inspire Nurul, Mbak Rahma dengan videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Sore ini kita akan memulai diskusi kita. Ini adalah diskusi virtual pertama untuk yang diadakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI. Acara ini kita laksanakan dengan dukungan dari BNPB, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian juga You Inspire, dan terselenggara dengan dukungan dari UN OCHA. Kami mengundang Bapak Afianto Amri sebagai pengurus dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia untuk membuka acara diskusi ini sebelum kita kemudian nanti langsung lanjut dengan paparan ataupun juga presentasi dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Abdul Muhari, PLT Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, kemudian Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kemudian Dr. Nuraini Rahma Hanifa, Ketua You Inspire P2 Geoteknologi LIPI. Saya persilahkan kepada Mas Anto Afianto Amri untuk membuka. Silakan Mas Anto. Mas Anto. Halo. Yes, oke. Ya. Harus minta izin ke moderatornya dulu, Mbak. Oh iya, karena betul saya klik ya. Oke, silakan. Terima kasih banyak Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Titi mau nanya dulu, apakah suara saya terdengar jelas? Bagus Anto, ya sangat jelas. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Zoom kali ini yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia dan tentunya bekerja sama dengan tim You Inspire, rekan-rekan di BNPB dan juga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Selamat sore Pak Aam. Terima kasih sudah hadir dan juga Bapak Sesdijen Perumahan Pak Hidayat beserta Mbak Rahma dari You Inspire dan juga dari LIPI ya bergabung. Terima kasih banyak. Kita sangat senang sekali bisa menyelenggarakan diskusi kali ini. Dan juga diskusi ini juga di tengah-tengah saat kita sedang melakukan penanganan bencana gempa Sulawesi Barat 2021. Saya juga sekarang sedang bantu teman-teman di Posko Desa Relawan juga sedang mendengarkan Direktur Kesiapsiagaan BNPB bersama dengan pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat untuk koordinasi teman-teman NGO dan juga relawan dalam memastikan bahwa penanganan bencana ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, bermartabat, dan juga tetap tepat sasaran dan sesuai dengan protokol-protokol kesehatan ya, karena kita sedang pandemi COVID-19. Singkat saja, kalau dari saya, kami dari pengurus MPBI, kami sangat menyambut dan juga kami memang sangat mendorong adanya diskusi-diskusi, terutama melihat inovasi apa saja yang bisa kita gunakan dalam proses penanganan bencana.
dan salah satunya adalah areal assessment ini ya. Gitu. Kalau kita melihat dari penanganan bencana di saat di Sulteng dan juga di Lombok, kita lihat kendala kita itu pas di awal-awal itu selalu pendataan. Data itu apakah itu bisa digunakan, valid atau tidak, akurat atau tidak, itu sangat selalu menjadi tantangan, terutama di era teknologi informasi yang sekarang kita sepertinya bukan susah mencari data, tapi malahan kita kebanjiran data, tapi kita gimana cara memilahnya. Nah, sehingga kita sangat menyambut sekali melihat upaya inovasi-inovasi yang seperti misalnya teman-teman You Inspire lakukan dalam hal pemetaan drone untuk melihat kira-kira seperti apa kerusakan atau dampak dari misalnya contohnya gempa bumi di Sulawesi Barat ini. Tapi kita juga melihat uh, ini tidak sendirian nih gitu. Banyak teman-teman yang juga banyak melakukan pemetaan. Ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia juga sekarang berada di sana. Dan juga ada inisiatif dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam sudah membentuk aplikasi yang sangat menarik yang namanya Sirumba. Nanti kita juga ingin mendengar seperti apa aplikasi Sirumba ini, bagaimana sudah diterapkan, potensinya seperti apa, dan juga harapannya kayak gimana, sehingga kita juga bisa mendukung, baik itu sebagai kontributor aktif di aplikasi Sirumba itu, atau juga usernya, baik itu dari sisi pemerintah atau juga dari non pemerintah. Dan tentunya semua upaya penanganan bencana itu dikoordinasikan oleh BNPB, sehingga kita sangat senang sekali dan sangat terhormat sekali kita mendapatkan waktunya Pak Aam di kala kesibukannya untuk juga bisa kita lihat bagaimana potensi-potensi ke depannya dan juga upaya-upaya BNPB seperti yang kita ketahui, BNPB memiliki 3 fungsi dalam penanganan bencana, komando sebagai komando, pelaksana, dan juga koordinator. Sehingga dalam mengkoordinasikan semua upaya baik itu dari antar pemerintah dan juga dari non pemerintah, itu tentunya akan selalu kita sambut dan kita siap untuk mendampingi dan membantu setiap pihak dalam upaya penanganan bencana yang agar lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran. Mungkin itu aja dari itu dulu dari saya, Mbak Titi. Saya yakin kita ingin mendengar nih dari semua narasumbernya. Dan semoga kita ada diskusi yang produktif dan juga kita ada tindak lanjut ya atau langkah ke depan kita untuk lebih baik. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Titi. Saya serahkan kembali ke Mbak Titi. Terima kasih banyak Mas Afianto Amri. Kita akan mulai, jadi saya mohon izin memberikan waktu kepada masing-masing pembicara, masing-masing 15 menit untuk paparan ataupun penjelasannya. Lalu kemudian sesudah ketiganya memberikan gambaran, pandangan, kita akan masuk ke tanya jawab sekitar 45 menit, jadi kita punya waktu 1,5 jam. Saya mengundang Bapak Dr. Abdul Muhari dari BNPB, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bencana, mengenai penjelasan mengenai aerial assessment ini di dalam penanganan darurat bencana itu bagaimana penggunaannya, untuk apa saja, dan kemana kemudian BNPB melihat potensi penggunaan aerial assessment ini di kemudian hari. Kami persilahkan Bapak Abdul Muhari. Baik, terima kasih Mbak Titi. Suara saya bisa kedengaran jelas ya Mbak Titi ya? Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat Bapak M. Hidayat, Sesditjen Perumahan dari PUPR, dari teman-teman dari MPBI, teman-teman UNOCA, dan teman-teman yang saat ini hadir dalam ruang Zoom kita sore ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami dari tim BNPB langsung dipimpin Kepala BNPB terbang ke Mamuju hari Jumat pagi tanggal 15 dan sampai di Mamuju jam 1 jam 2 di hari Jumat itu. Jadi kita bisa hadir langsung di hari pertama
pasca gempa. Nah, kendala kita pada saat pertama itu ketika kita melewati kawasan mulai dari bandara sampai ke kota, sampai ke rumah jabatan gubernur tempat kita bertemu pertama dengan pemerintah daerah. Saat itu pola kerusakannya yang kita lihat itu sangat scatter, sangat terpisah-pisah. Jadi sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di Lombok 2018, kemudian sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di Ambon 2019, apalagi kalau kita bandingkan dengan Padang 2009 atau Jogja Bantul 2006. Nah, ketidakmerataan kerusakan ini satu sisi memberikan relief buat kita bahwa ternyata dampak gempa ini tidak seperti yang terlihat di media sosial, seakan-akan memuju luluh lantak, seakan-akan memuju benar-benar porak-poranda oleh gempa. Kami sempatkan untuk berputar, yang kita lihat waktu itu di satu blok perumahan ada satu bangunan yang kolaps, tapi bangunan yang persis di sebelahnya tidak apa-apa. Ini secara teoretikal, geoteknik, geologi, sebenarnya ini representasi atau impact dari MMI yang sebenarnya tidak terlalu besar. MMI-nya 5-6. Kalau misalkan kita punya bangunan yang sesuai dengan SNI, seharusnya ini tidak akan rusak oleh gempa. Tetapi memang karena belum meratanya aplikasi atau pemahaman bukan gempa yang merusak, tapi bangunan yang tidak tahan gempa yang bisa membunuh, itu kerusakan-kerusakan seperti ini masih terlihat. Nah, tentu saja untuk bisa ketika kita rapat pertama di rumah jabatan gubernur, kita bertanya seberapa ekstensif estimasi kerusakan yang ada. Saya share screen. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang sebenarnya harus bisa kita jawab dengan cepat ketika kita mau melakukan upaya tanggap darurat atau ketika kita mau benar-benar memanfaatkan 3x24 jam golden time yang kita punya untuk saving life. Kita harus tahu dulu sebenarnya luasan dalam tanda kutip medan perang kita ini seberapa besar dan di mana sebenarnya titik-titik yang benar harus kita intensifkan, SAR harus deployment dengan cepat, alat berat harus deployment secara cepat sehingga kita bisa mengestimasi sebenarnya expose populasinya berapa, kemudian di tempat mana saja estimasi kita korban jiwa berapa, berapa bangunan infrastruktur yang rusak sehingga kita bisa membayangkan, kita bisa mengestimasi kalau 100 bangunan yang rusak, maka berapa banyak tenaga SAR yang harus kita kerahkan untuk secepatnya bisa mengevakuasi korban yang mungkin saja masih bernafas di bawah reruntuhan itu. Seberapa ekstensif disaster relief activity should be deployed. Karena di 3x24 jam itu juga sumber dayanya terbatas. Jadi setting up priority in the first 3 by 24 hours itu sangat-sangat penting. Dan kemudian di mana saja blocking road yang mungkin ada, yang mungkin menghambat deployment emergency response team, sampai kemudian di beberapa hari berikutnya kita sedang berbicara economic loss-nya berapa. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang sebenarnya kalkulasi estimasinya harus kita punya pada hari pertama. Sehingga kita bisa tahu
di daerah itu, oh kita nggak punya nih tenaga emergency response team untuk misalkan damage yang sebesar ini. Kita butuh ini, kita butuh itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak akan bisa kita jawab atau tidak kita dapatkan jawabannya ketika kita bertanya pada pemerintah daerah. Apalagi pada konteks misalkan pemerintah daerah ini belum punya pengalaman terhadap kejadian-kejadian yang secara personal, secara institusi, secara administrasi pemerintahan itu menyebabkan ada kelumpuhan pada saat 3x24 jam pertama. Ketika Pak Bupati mengontak kepala dinas A, orangnya tidak ada. Ketika Pak Gubernur meminta data ke si A, si B, orangnya nggak bisa. Sehingga informasi-informasi utama ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, di sini kemudian kita memerlukan ini saya ambil dari tsunami Jepang 2011, di mana first aerial reconnaissance survey ini benar-benar berguna untuk melihat seberapa ekstensif sebenarnya potensi damage yang kita punya. Seberapa besar sebenarnya potensi damage yang kita punya. Sekali lagi ini tidak merepresentasikan apa yang kita punya di Mamuju, tapi ini sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa aerial survey ini sangat penting buat kita untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan utama tadi pada saat fase-fase awal tanggap darurat. Nah, berikutnya kita kemudian berpikir ketika kita tidak punya informasi awal dari pemerintah daerah, tetapi kita harus segera menyiapkan posko tanggap darurat. Dan ketika kita bisa dalam 18 jam setelah kami datang membuat posko utama penanggulangan bencana, maka kita akan berbicara pembagian tugas siapa melakukan apa. Nah, pembagian tugas siapa melakukan apa ini harus berbasis pada peta operasi bersama. Nah, peta operasi bersama ini pun bukan cuma sekedar peta, tetapi adalah peta medan perangnya kita sebenarnya. Di mana kita sekarang? Seberapa banyak equipment sumber daya yang kita punya? Kemana harus kita deploy? Siapa yang akan ke sini? Siapa yang akan ke situ? Ada nggak potensi daerah yang terisolir? Nah, ini di awal tidak kita punya. Sehingga kami waktu itu bersama PLT Deputi Tanggap Darurat menganggap sangat penting untuk kita aerial survey. Nah, kebetulan BNPB memiliki armada heli yang memang kita peruntukkan untuk upaya tanggap darurat, sehingga di hari Minggu pagi kami memutuskan untuk bisa terbang. Sebenarnya untuk aerial survey ini ada beberapa alternatif sebenarnya, bisa memakai drone untuk lingkup area yang tidak terlalu besar, artinya untuk pendetilan kerusakan-kerusakan pada objek tertentu. Kemudian kalau kita punya area estimasi perkiraan dampak area yang cukup besar, maka kita pakai heli yang sebaiknya memang dilengkapi dengan perangkat optik, thermal, video, dan lain-lain. Ini yang akan kita lengkapi di BNPB dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian kita juga punya opsi airborne survey untuk akuisisi data optik, SAR LIDAR, dan terakhir kita punya satelit data. Nah, karena resources kami waktu itu kita punya heli, maka kita terbang dengan heli, kita terbang dengan
ketinggian tidak lebih dari 400 feet, sekitar 150-200 meter, paling tinggi, untuk mendapatkan benar-benar visualisasi kondisi medan perang kita ini. Di mana sih daerah-daerah yang memang banyak kerusakannya? Di mana daerah-daerah yang mungkin potensi korban itu ada karena banyaknya bangunan yang kolaps, itu kita sapu semua, mulai dari Mamuju, kemudian kita turun ke bawah ke arah Majene. Tujuannya apa? Kita juga mau tahu titik-titik pengungsinya ada di mana. Karena kalau kita tidak tahu titik-titik pengungsi yang mungkin dalam tanda kutip orang-orang yang sangat penting untuk kita bantu ini dalam 3x24 jam, ini juga akan menimbulkan masalah nantinya. Dan dalam konteks di Mamuju, kita punya sosial issue bahwa masyarakat terpengaruh, bukan terpengaruh sebenarnya, mengambil inisiatif untuk evakuasi di daerah yang cukup tinggi untuk menghindari potensi adanya gempa susulan yang bisa membawa tsunami. Ini kemudian membuat mereka itu mengambil tempat evakuasi jauh di puncak bukit. Sehingga kalau kita telusur dari darat, kita nggak akan bisa melihat lokasinya karena tertutup oleh pepohonan dan lain-lain. Nah, ini juga kita sapu semua dari udara sehingga kita benar-benar bisa memapping titik-titik evakuasi itu untuk menjadi sumber informasi utama bagi tim infanterinya nanti, tim daratnya, untuk bisa menindaklanjuti dalam distribusi logistik. Nah, ini mau memberi contoh, misalkan dari Citra Satelit. Ini adalah first response dari satelit Imageris ketika tsunami 2011. Seperti ini, tetapi masalahnya ketika kita mau pakai Citra Satelit, usually satelit always at the wrong time, at the wrong place gitu. Jadi ketika bencananya ada di Jepang, satelitnya lagi ada di Eropa gitu, sehingga kita harus nunggu dulu satelitnya balik lagi ke Jepang untuk ngambil datanya pasca gempa. Ini sebenarnya hal-hal yang lazim ketika kita bicara satelit imageries. Nah, sehingga ada opsi lain. Kalau memang kita punya resources sumber daya, equipment yang memungkinkan kita aerial reconnaissance survey untuk melihat apa yang kita punya di lokasi terdampak, maka heli atau drone menjadi pilihan, tergantung kita punya luasan daerah seperti apa. Target kami sebenarnya untuk bisa, kalau nantinya kita memiliki perangkat visual yang lebih tajam, kita bisa melakukan oblique photograph, sehingga dengan resolusi yang cukup tinggi kita bisa memapping sekaligus ini bangunan ini rusak ringan, rusak medium, atau rusak berat. Sehingga dalam one hit itu kita bisa tahu estimasi bangunan yang rusak, estimasi debris blocking road segala macam, kemudian sampai titik-titik pengungsi. Nah, ini tujuannya supaya dalam 1x24 jam pertama kita punya peta operasi bersama, kita punya gambaran lokasi kita itu seperti apa, sehingga estimasi kebutuhan untuk first phase dari tanggap darurat itu bisa kita estimasi dengan tepat. Ketika kita tidak punya gambaran menyeluruh terhadap area operasi kita, terkadang melihat informasi di sosial media, ada bangunan runtuh, ada orang terjebak, segala macam, itu tadi yang saya sampaikan, bayangan kita Mamuju ini benar-benar kolaps. Padahal ini benar-benar skater. Estimasi awal kita saja, total collapse building itu nggak akan lebih dari order 150 bangunan. Ini sebenarnya
cukup minor sebenarnya. Meskipun yang tergolong rusak menengah, rusak medium, dan rusak ringan itu mungkin ada di order ratusan. Nah, ini yang sangat penting untuk kita punya, sehingga yang selain untuk mapping damage building, kita juga bisa kemudian memapping humanitarian effort-nya. Di mana titik pengungsian? Karena saat ini terkadang dengan banyaknya informasi sosial media yang kita punya, social dimension dari satu disaster itu, satu event disaster itu jauh lebih berdampak dari physical damage-nya sendiri. Di Mamuju, damage building-nya mungkin nggak lebih dari order 1.000. Tetapi per tanggal 21 Januari, kita punya pengungsi jumlahnya 58.000 tambah 29.000. 58.000 di Majene, di Mamuju, 29.000 di Majene. Ada ordernya 90.000. Ini bukan, mereka mengungsi bukan karena bangunannya rusak, tetapi ada social dimension, ada sosial aspek yang harus kita pahami, bahwa ada traumatik di situ, ada berita bahwa akan ada gempa berikutnya, sehingga orang memilih tidak tinggal di rumah dulu, tapi tinggal di pengungsian. Ini ada kerja humanitarian yang kita benar-benar harus tahu titiknya di mana, orang paling banyak di mana kita harus bikin dapur umum untuk providing appropriate logistik di situ, berapa selimut yang kita butuhkan, berapa tenda kita butuhkan, dan lain-lain. Ini harus kita mapping dengan benar, sehingga kemudian di hari pertama itu set operation plan kita itu bisa based on data, gitu. Dan spatial distribution-nya ada. Ini kemudian menjadi pertimbangan untuk Pak Kepala BNPB, sehingga beliau menyampaikan hari Senin minggu depan kita harus punya SOP yang mendudukkan penyiapan dashboard peta operasi bersama ini sebagai informasi utama yang harus dimiliki ya Satgas pada event disaster pada 1x24 jam pertama, karena ini sangat penting. Nah, saya mau memperlihatkan beberapa contoh pentingnya area reconnaissance survey ini, termasuk pada saat, nah ini gambaran matrix time versus need assessment-nya yang harus kita miliki kalau kita punya satu peta operasi bersama. Nah, ini adalah beberapa gambaran yang kita informasi sangat penting sebenarnya kita punya dari area reconnaissance survey. Nanti saya akan memperlihatkan bangunan dan tempat pengungsian. Pertama, ketika kita melihat di urban areanya di Mamuju, kita udah tahu scattered damage-nya. Ketika kami terbang di atas daerah epicenter, ternyata itu damage yang ada di perbukitan itu luar biasa. Ini longsor-longsor hampir di setiap sisi bukit dengan kemiringan lebih dari 30 derajat itu kita lihat benar-benar masif. Ini benar-benar seperti dikuliti bukitnya. Sehingga itu yang menyebabkan beberapa jalan putus tertutup oleh longsoran. Nah, kemudian kita juga bisa tahu karena di Sulawesi Barat ini juga ada beberapa desa yang posisi lokasi desa itu ada di puncak bukit. Ini kita bisa tahu dan kita mapping satu-satu. Oh, ini sangat berbahaya nih desa ini, dan kita harus benar-benar menyampaikan ke masyarakat kalau intensitas hujan tinggi, mereka harus benar-benar mencari lokasi yang apakah itu ada vegetasinya atau ada lapangan atau daerah terbuka yang agak datar jauh dari kemiringan. Karena kalau kita lihat sebelumnya, ini hampir semua kawasan perbukitan
yang kemiringannya lebih dari 30 derajat, ini hampir rontok semua. Sangat masif, sangat masif. Nah, ini yang kemudian bisa kita mapping satu-satu. Oke, desa ini ada yang harus kita sampaikan ke masyarakatnya, dan kita sangat terbantu dengan adanya aerial reconnaissance survey ini. Ini saya perlihatkan. Ini adalah contoh daerah-daerah yang longsornya sangat baru dari habis gempa di Mamuju, dan ini lokasi sekitar epicenter, sehingga ini kami kemudian mencoba melihat lagi daerah-daerah yang ada populasinya di sekitar tempat ini, yang harus benar-benar kita sampaikan kepada mereka pesan-pesan yang bisa mereka pedomani untuk keselamatan pada saat darurat ketika kita berhadapan dengan masih adanya potensi curah hujan tinggi di bulan Januari sampai Februari. Ini contoh, apakah bisa dilihat slide foto saya? Bisa, Pak, terlihat. Oke. Nah, ini contoh tempat pengungsian yang posisinya di atas bukit. Dan ini kalau misalkan kita ada di bawah, ada di jalan, itu nggak akan kelihatan lokasi pengungsian ini. Dan ini biasanya dihuni oleh 20-50 orang, cukup banyak. Dan ini sebenarnya kalau saya foto sisi pinggirnya, ini adalah masyarakat yang di pinggir pantai ini. Kemudian naik sampai posisi pengungsian itu ada di sini, sekitar sini. Ini karena pertimbangan mereka ada di pinggir pantai, kemudian daerah mereka flat, ada informasi masih ada potensi gempa yang mungkin akan membawa tsunami, rumah mereka tidak apa-apa, tidak ada rusak karena gempa, tapi karena ada informasi masih ada potensi kejadian gempa yang mungkin membawa tsunami, mereka lari ke atas. Dan ini siang malam mereka ada di situ, jadi siang mereka nggak turun ke rumah. Ini juga bagian dari pembelajaran kita bahwa statement kewaspadaan itu benar-benar harus dikomunikasikan dengan baik. Karena ini evakuasi, tetapi seharusnya mungkin kita harus membuat masih ada potensi gempa yang akan membawa tsunami, mungkin berpotensi membawa tsunami. Kita siapkan tempat evakuasi di situ, di puncak bukit, tapi mungkin siang Anda bisa turun ke rumah tanpa meninggalkan kewaspadaan, tanpa meninggalkan kesiapsiagaan. Jika ada informasi atau merasakan gempa, silahkan untuk naik lagi ke perbukitan. Atau kalau malam mau di tempat evakuasi, silahkan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin komunikasi resiko kita masih perlu untuk kita benahi nantinya, agar kesiapsiagaan ini bisa berjalan seiring sejalan dengan kontekstual, tidak harus lumpuh sama sekali seluruh kegiatan, kita masih tetap bisa beraktivitas di siang hari, mungkin malam hari kita akan bisa di tempat evakuasi. Mungkin saya cukupkan di situ dulu, Mbak Titi, untuk pemancing diskusi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aam. Jadi dia memberikan gambaran lebih cepat untuk mendapatkan upaya membuat rencana operasi ya Pak ya, dan juga untuk kesiapsiagaan memberikan gambaran yang lebih jelas juga bagi kita dan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan sebelumnya ya Pak ya, sebelum bencana. Kami mengundang pembicara kedua, Bapak Insinyur M. Hidayat MM, Sesditjen Perumahan. Kami persilahkan Bapak. Mohon maaf Ibu Titi. Baik. Saya terpaksa mewakili Pak. Oh iya, tidak apa-apa Bapak, silahkan. Karena tiba-tiba langsung ada rapim dengan Pak Dirjen, dipanggilannya ditugaskan untuk saya untuk mengartikan Pak. Ini mohon izin Bu Titi, ini suara saya kedengar nggak Pak? Bu Titi? Bagus Bapak, jelas. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bagi kita semua. Saya
yang terhormat Bapak dari BNPB, Abdul Muhari, kemudian dari Ibu dari LIPI, dan teman-teman semua yang tidak saya sebutkan. Ini saya tidak panjang lebar, saya langsung Pak Bu, karena kita di undangan kita terkait dengan aplikasi kita masalah Sumba. Iya. Pada dasarnya kita kesulitan masalah data, pengalaman kita seperti di Lombok, di Palu, ini kenapa salah satu faktor yang agak lama kita merespon kita di Palu itu masalah data. Hanya kami coba berinisiatif, kira-kira ada enggak dengan teknologi informasi kita sekarang yang sudah cepat, kira-kira ada kita bisa membuat satu aplikasi yang bisa dalam pendataan secepatnya. Ya, dalam hal ini kami di perumahan ini kita butuh, karena setiap kebijakan pimpinan kan selalu dia meminta data di setiap bencana, karena kami di bidang perumahan selalu akan minta data rumah yang terdampak rusak berat dengan rusak sedang dan rusak ringan itu sejauh mana. Nah, ini sampai selama pengalaman kita di Lombok dengan di Palu ini agak kami keteteran masalahnya. Hanya timbul pemikiran kami untuk membuat satu aplikasi. Tentunya kami dibantu oleh teman-teman yang terutama di sini ada Pak Singgi dengan Pak Nanda di sini. Nanti secara teknis akan dipaparkan oleh Pak Nanda dengan Pak Singgi. Nah, tadi itu kronologisnya Bu Titin. Karena kita ada program kita program khususnya kita bantuan perumahan, kita ada namanya rumah khusus untuk terdampak bencana. Nah, ini kita harus benar-benar memastikan tingkat kerusakan rumah di sana yang sesuai dengan kriteria kita, yang bisa kita bantu untuk perumahan nantinya kalau yang namanya yang hungtap gitu, Pak. Nah, ya tentunya kami juga di sini ya memang kami dari awal kami berdiskusi, walaupun nanti kita ada relokasi atau perbaikan apa semua, tapi kita harus memperhatikan tingkat mitigasinya, Pak. Ya, ini pengalaman kita yang setiap ada bencana, terutama kami di bidang struktur. Kita tadi kebetulan Bapak tadi yang BNPB sudah singgung masalah kita SNI kita ada SNI 1726/2012. Nanti sekarang akan direvisi tentang tata cara perencanaan bangunan gedung maupun non gedung yang tahan gempa. Nah, itu yang dari awal. Kemudian juga kita ada istilahnya non struktur, yaitu yang tahu porsi ini pemerintah daerah. Selalu kita dorong masalah perizinan, tata ruangnya, semua di sana. Jangan kita memindahkan, merelokasi dampak bencana di tempat yang tidak sesuai juga. Itu yang kita di dalam aplikasi kita sudah masuk di sana. Jadi nanti ada namanya ada pendataan cepat dan pendataan mendalam di sana. Nanti Pak Pianti akan menyampaikan. Jadi kira-kira lanjut Bu Mita, coba secara sepintas. Halo, Bu Mita, tayangannya bisa? Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Ya, ini saya kira ini hanya informasi. Halo Bu Mita. Ya, ini informasi umum. Ya, ini kita sudah tahu apa semua kronologisnya. Kita mulai dari dampak bencana di Aceh, kemudian di Jawa, di Lombok, apa semua. Ya, lanjut Bu Mita. Lanjut. Ya. Ya, ini perlu pendataan kerusakan rumah pasca bencana, ini yang kita ada di dalam di dalam aplikasi kita yang dituangkan dalam payung hukum. Kita sudah ya kita katakanlah SOP dalam bentuk SE dirjen kita. Nah, karena kita kemarin arahnya untuk membuat permen, tapi permen cukup memakan waktu sehingga kita nggak bisa secepatnya kita aplikasikan di lapangan. Hanya kami sekarang kita lagi proses untuk yang tingkat surat edaran dirjen, supaya kita cepat untuk operasional. Ya, lanjut Bu. Ya.
Ini kita ada, tadi saya sudah singgung masalah pendataan cepat. Kita kebetulan kita ada sekarang ada 19 balai kita yang seperti di Sulbar itu ada Balai Sulawesi II yang berkedudukan di Palu, dan wilayahnya di Sulbar. Nah, ini kita akan kita ada pendataan, kita ada penguatan kita, dalam artian kita diklat dengan teman-teman di balai, nanti dari balai kita OT di dinas provinsi maupun di kabupaten dalam hal untuk pendataan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ya. Nah, ini kita udah ada dalam pendataan mendalam apa semua. Saya kira Ibu, kita ada data umum yang diperlukan sebenarnya dengan kriteria kita. Mungkin ini sebagai pengantar saja Bu. Mungkin kami akan persilakan Pak Nanda dengan Pak Singgi secara teknisnya di dalam pelaksanaan aplikasinya ini, karena mereka yang membantu kami untuk membangun aplikasi ini. Monggo Pak Nanda, kami persilakan Pak Nanda dengan Pak Singgi. Ya, baru kita diskusi. Terima kasih Pak Arbai. Silakan Mas Nanda. Oke, terima kasih Mbak Titi, terima kasih Pak Arbai. Izin saya share screen, Mbak Mita gantian saya yang share screen boleh ya Mbak? Saya izin share screen. Saya mungkin akan lebih bicara tentang masalah teknisnya. Sebentar. Udah kelihatan ya Mbak Titi? Sudah bagus. Oke, saya sedikit share screen. Ini saya ngomong teknis terkait tadi penjelasan dari BNPB tentang aerial image. Jadi saya akan penekanannya di aerial image-nya. Jadi sistem informasi rumah masyarakat bencana ini, sebentar. Latar belakangnya kita semua tahu, data punya peranan penting, tadi sudah disebutkan. Dan dalam konteks bencana, kita punya dua kata kuncinya. Pertama, kita butuh valid, dan kedua, kita butuh cepat. Tadi kita menggunakan golden period, tapi kita juga perlu memastikan bahwa data yang kita miliki itu data yang valid. Terkait dengan tusinya perumahan, yaitu bertanggung jawab pada rumah, jadi kami saat ini membuat aplikasi yang terkait dengan rumah terdampak. Biasanya kita kan pengambilan data itu ada dua cara, pertama manual, kedua menggunakan aplikasi. Menyajikannya juga ada yang sifatnya teks atau tabular. Tabular itu bisa ada data spasialnya, bisa jadi juga tidak ada data spasial. Begitu juga bisa dalam bentuk visual, baik visual yang sifatnya non-spasial itu artinya dia tidak ada geotagging, jadi cuma image, atau visual spasial. Visualnya itu ada geotaggingnya. Nah, di Sirumba ini kami pengambilan datanya menggunakan aplikasi, jadi bisa menggunakan Android yang sudah kami pakai di Palu dan di Maluku kemarin. Penyajian datanya visual spasial, jadi visual dengan geotagging. Bentuk datanya ada spasial, ada visual. Visual itu ada bentuk aerial, ada bentuk terrestrial image. Aerial diambil pakai wahana udara, terrestrial kita ambil dalam bentuk survei. Terus datanya nanti bentuknya ada yang teks dan ada numerik. Nah, ini komponen input Sirumba yang kami desain. Jadi untuk kondisi cepat, ketika kami tidak punya gambar udara, kami memanfaatkan Google Earth. Tapi Google Earth ini seperti tadi disebutkan, bahwa kita nggak bisa berharap apakah posisi gambar Google Earth itu gambar yang update. Bisa aja saat kita moto Sulbar, posisi satelit Google-nya ada di sebelah mana. Nah, kemudian kami menggunakan untuk Palu, saya lupa di sini belum ada, kami menggunakan data waktu itu data leader-nya BIG. Tapi ketika kami menggunakan data leader BIG, kami menemukan foto udaranya itu tidak sempurna. Karena ada beberapa blat yang kosong. Jadi foto udaranya putih. Nah,
kalau kita lihat itu kecil, tapi kalau nanti kita konversiin ke darat, itu pasti wilayahnya lebar sekali. Dan kemarin kami untuk Maluku, kami menggunakan satelit Prancis, yaitu satelit Pleiades. Kami pesan foto udara dari satelit Pleiades, tapi resolusinya 50 cm per pixel. Dan kami juga punya drone Cakrabuana yang punya kemampuan terbang sampai radius 10 km. Jadi sehari itu kita bisa ambil foto udara sekitar 1.500 hektar. Itu resolusi gambarnya itu 6-15 cm per pixel, tergantung ketinggian drone itu waktu kita terbangkan. Nah, ini sebagai komponen utama dari Sirumba. Selain itu, kami juga memberikan instrumen pendataan. Kami menggunakan data spasial sudah pasti untuk geotagging. Udah gitu kami memasukkan DALA, Damage and Loss Assessment per parcel. Jadi tingkat kedalaman data ini adalah per unit rumah. Kami juga masukkan data profil penghuni yang gunanya nanti bisa untuk di Human Recovery Needs Assessment. Kalau kita kombinasi DALA dan HRNA ini mungkin buat teman-teman bencana mungkin mengerti tentang Jitu Pasna. Jadi dua kombinasi ini bisa menggunakan jadi semacam Jitu Pasna kita. Terus data legalitas, di mana data legalitas ini untuk memastikan warga terdampak bencana adalah yang berhak. Dan kita lengkapi juga dengan foto rumah warga terdampak bencana dan dokumen. Nah, ini penyajian Sirumba begitu sudah diambil. Kalau kita lihat tuh ada kuning-kuning-kuning ini adalah data-data parcel-parcel yang sudah di-plotting. Ini kami ambil nih waktu kejadian di Maluku. Makanya namanya Sirumba Maluku. Ini data-data yang sudah di-plotting. Ini sebelah kiri melalui PC, sebelah kanan pakai Android. Juga ada data query. Di sini ada data query, kita menentukan kerusakan, tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan. Dan penentuan data query, data kerusakan ini tidak berdasarkan subjektif. Jadi nanti di instrumen itu sudah ada checklist, sehingga ketika checklist itu diisi, otomatis sistem yang akan menentukan dia masuk kerusak berat, sedang atau ringan berdasarkan formulasi yang sudah ditentukan oleh PUPR, dalam hal ini Cipta Karya. Jadi penentuan rusak berat, sedang, dan ringan itu bukan berdasarkan kita yang menentukan, tapi berdasarkan checklist itu yang formulasinya otomatis dihitung oleh sistem. Nah, kalau tadi lihat kotak-kotaknya, kalau kotak-kotak itu diklik akan keluar data detail. Data detail per parcel per rumah. Dari sini kita akan bisa lihat datanya, instrumen datanya kelihatan, dan kita bisa juga lihat diklik foto-fotonya seperti apa. Kurang lebih begitu. Jadi nanti kita memang membutuhkan yang namanya foto udara, karena foto udara adalah sebagai pengikat untuk data ini. Selama ini untuk Sulbar ini sementara karena kita belum punya foto, kemarin kami sudah merencanakan untuk tahap awal menggunakan Google Earth, walaupun kita tahu Google Earth itu tingkat resolusinya nggak tinggi dan datanya belum tentu update. Idealnya memang data aplikasi Sirumba ini bisa punya aerial foto yang update dan resolusi yang tinggi. Ini contoh penyusunan datanya. Jadi kita ada ID bangunan. Oh ya, sebelumnya di data foto ini kami menambahkan fitur jejak digital. Jadi ada beberapa data di koordinat itu yang jejak digitalnya bisa kita lihat. Jadi kita bisa lihat kondisi rumah setelah gempa atau setelah bencana dan kondisi rumah sebelum bencana. Di mana ini bisa menjadi salah satu data penyanding kalau kita untuk menentukan status dari rumah dan warga terdampak bencananya. Ini contoh penyusunan datanya. Kita nanti akan bikin ini dalam bentuk PDF dan kita juga bikin ini dalam bentuk hard copy sehingga nanti kita bisa lihat seperti apa datanya.
Kurang lebih begitu Mbak Titi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan lagi dari Kemen PUPR? Tadi kalau tidak salah ada Pak 2. Singgi mungkin bisa Silakan. menambahkan, Pak Singgi. Pak Singgi. Monggo Pak. Pak Singgi ya. Jelas ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen lihat apa itu aplikasinya, itu sebetulnya bisa diakses secara online ya, di alamat sirumba.online. Sirumba, suara Bapak kurang jelas. Sirumba apa Pak? Mohon maaf. Sirumba.online. Ya. Sirumba sistem informasi rumah masyarakat terdampak bencana, Bu. Ya. Baik ya. Ini sedikit gambaran yang kita bikin di Palu saat ini dengan aerial image. Ini bisa di zoom. Ini kebetulan ini saudaranya Sirumba juga. Info warga terdampak bencana. Sebentar ya, Mbak. Oke, ini bisa di zoom. Oke, kita bisa lihat zoomingnya. Dengan adanya aerial image ini satu contoh. Ini kita bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah daerah terdampak yang terbanyak. Dan merah ini adalah tingkat kerusakan berat. Ini kebetulan daerah yang mengalami likuifaksi. Kalau kuning itu tingkat kerusakan sedang. Jadi dengan kita menggunakan aerial image, kita juga bisa melakukan analisa. Sebagai contoh, walaupun ini tidak bisa digunakan ini ya Mbak, karena ini masih saya tanya. Kami mencoba mengoverlay peta ini dengan peta zona rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Sulawesi Tengah. Sehingga ketika kami overlay, kami bisa melihat zona rawan bencana ada di mana, baik ZRB 1, ZRB 2, sehingga ketika kami melakukan perencanaan pembangunan huntap, kami bisa menggunakan data ini untuk melakukan perencanaan pemilihan lokasi huntap, perencanaan untuk menentukan daerah rawan bencana dan seperti apa. Itulah gunanya aerial assessment buat kami. Kurang lebih begitu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Nanda dan Pak Singgih. Seeing is believing ya. Dengan melihat jadi jadi jelas semuanya ya. Baik. Silakan Pak. Silakan Pak Arbai. Monggo silakan. Jadi Bu Titi dari tataran kebijakan di perumahan ini sudah jelas bahwa pengalaman kita data yang pertama kita lihat data itu mudah didapat, kemudian juga data kita mudah diproses dan kita usahakan data itu semurahnya kita bisa dapatkan. Ini yang kemudian harapan kita di Sirumba di sini. Karena mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, semua data-data yang semua usulan itu dari daerah. Tapi mohon maaf bukan artinya kita nggak percaya dari data di daerah, tapi kita memastikan yang dari kalau kita menggunakan anggaran APBN untuk bantuan di perumahan khususnya untuk ini Bu. Nah, kira-kira begitu Bu yang kami sampaikan. Kemudian misalnya kriteria teknis kita yang ada berusaha berat, berusaha sedang, berusaha ringan itu memang kita sudah kriteria kita yang ada di Direktorat Tata Bangunan di Cipta Karya gitu loh Bu. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ada pertanyaan tapi saya simpan dulu pertanyaannya ya Mas Punjung, karena menarik sekali. Terus terang ini baru pertama kali kami melihat Pak Sirumba ini, dan biasanya memang masalah huntara ini kan masalah besar ya Pak ya. Jadi sangat menarik untuk mendapatkan penjelasan dari Kemen PUPR mengenai Sirumba. Saya persilahkan pembicara ketiga, Dr. Nuraini Rahma Hanifah, Ketua U-Inspire P2 Geoteknologi LIPI. Silahkan Mbak Ratma. Monggo. Baik, terima kasih Bu Titi. Yang saya hormati di sini ada Pak Aam dari BNPB, Pak Arbai dan Pak Nanda tadi yang presentasi dari PUPR. Saya Rahma Hanifah. Saat ini saya baru pindah ke LIPI, sebelumnya di ITB, dan 2 tahun yang lalu tahun 2018 bersama teman-teman yang lain mendirikan platform U-Inspire yang nanti saya jelaskan juga sedikit karena barangkali masih hal yang baru di sini. Nah mungkin U-Inspire ini adalah platform anak muda dan ternyata kita kalau bicara anak muda saat terjadi bencana tentunya tidak heran ya kalau banyak sekali
relawan yang datang, kemudian juga ada anak-anak muda di sana. Nah, beberapa di antara kita itu saat tiba di lokasi, misalkan rekan saya di sini ada Kang Septian yang bersama-sama membangun Fly for Humanity ini tulang punggungnya areal assessment sebetulnya yang lebih pas presentasi Kang Septian untuk hari ini. Tapi perkenankan saya yang sharing. Ada teman saya yang lain juga, Rian namanya, saat di Lombok itu ingin membantu dengan skill yang mereka miliki. Nah, salah satunya itu adalah memiliki kemampuan areal mapping. Saat datang ke posko utama saat itu berkenalan dengan BNPB dan menanyakan kira-kira apa kebutuhan di sana. Saat itu dikatakan bahwa ini mapping untuk kerusakan belum selesai dan masih memerlukan tenaga untuk melakukan mapping tersebut. Sehingga kemudian dilakukanlah mapping di Lombok, supporting BNPB dan datanya langsung masuk ke Inaris. Nah, dari situ sebetulnya ya kita punya interest yang tinggi juga untuk bisa berkontribusi, tetapi sebetulnya bagaimana juga ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi apa yang kemudian bisa kita berikan, yang bisa kita kontribusikan sehingga bisa membantu penanganan yang lebih efektif. Nah, di situ kami kemudian berkumpul membentuk sebuah wadah yang dinamakan You Inspire, yaitu sebuah platform anak muda untuk yang mengaplikasikan sains, teknologi, dan inovasi dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia peneliti, pemerintah, praktisi, dan publik, komunitas, serta menjembatani kolaborasi lintas disiplin dari lintas ilmu, lintas institusi, lintas skala, dan juga menciptakan ruang bagi pemuda dan profesional muda untuk memberdayakan peran mereka dengan mengaplikasikan iptek dan inovasinya. Unspire ini di launching bulan November tahun 2018. Pembina kami almarhum Pak Wisnu Wijaya dari NPB, kemudian di sini ada Pak Ardhito Kodiat dari UNESCO, dan ada rekan-rekan Unspire lainnya yang hadir di sini, ada Mbak Nurul, Mas Iril, dan ada Ifah dari Malaysia, juga ada beberapa rekan lainnya. Nah, berawal dari Indonesia, ternyata anak-anak muda di negara-negara lain punya keresahan dan keinginan yang sama bahwa kita membutuhkan suatu platform untuk berkolaborasi dan berinovasi, sehingga kemudian dalam 2 tahun berkembang di 12 negara di Asia. Kenapa ini kami melihat sangat penting kontribusi anak muda ini, karena mungkin 2 hari terakhir ini ada beredar sensus penduduk ya, bahwa usia milenial itu cukup mendominasi usia penduduk, dan kita tidak hanya sebagai korban, tapi kita di usia bisa melakukan sesuatu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dan setelah melihat berkali-kali terjadi bencana itu, sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebelumnya juga untuk mempersiapkan itu, dan kita juga melihat teknologi juga bisa membantu. Nah, dari beberapa tantangan kemudian ternyata bisa berubah menjadi opportunities, bekerja bersama-sama. Ini juga ini saya jadi ingat almarhum Pak Wisnu juga ya, yang mengatakan ya Indonesia ini bukan supermarket bencana tetapi laboratorium bencana. Jadi adalah tugas kita bagaimana kita bisa berhidup, beradaptasi, dan bagaimana itu bisa kita ada kira-kira 2 teknologi design and innovation termasuk areal mapping assessment ini. Yang ketiga working with local communities pada hal-hal yang konkret. Yang keempat riset dan diseminasi. Yang kelima mensupport evidence based policy, dan yang keenam tentunya operation. Nah, Unspire sendiri memiliki 5 flagship utama. Yang pertama pengembangan knowledge product. Di sini kita mencoba mengembangkan fact sheet, infografik, dan beberapa produk lainnya. Kemudian ada hackathon di mana kita membangun disaster data literasi dan open data, dan bagaimana ide-ide inovatif itu bisa kita kelola dari berdasarkan data. Yang ketiga adalah Fly for Humanity ini. Fly for Humanity adalah inisiatif untuk areal assessment baik pada saat tanggap darurat maupun saat sebelum terjadi bencana.
Yang keempat, You Inspire Experience, ini sharing dari anak muda. Dan yang kelima, capacity building untuk anak-anak muda di dalam iptek untuk kebencanaan, dan itu didukung oleh 4 working group yang kita miliki. Nah, Fly for Humanity ini adalah inisiatif sejak 2018 yang kita ingin meleverage impact dari udara. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Am dan Pak Arbai serta Pak Nanda. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sifatnya volunteer, tetapi juga kita mencoba membangun bisnis modelnya, dan ini juga adalah sebuah inovasi. Diinisiasi dan dimanage oleh Sky Volunteer. Di sini foundernya ada Kang Septian yang hadir di sini. Power by You Inspire, secara sumber dayanya, kemudian jejaring dan dukungannya, dan juga ada teknologi supported yang by local UAV companies yang kita siap untuk mengakselerasi movement untuk areal assessment dan juga menaikkan impact-nya untuk kemanusiaan. Di sini kita membangun kolaborasi modelnya 5 company UAV lokal yang utama selain Sky Volunteer tentunya. Ada Mavens, Labru, Zenith, dan Teradrone, Java Drone, dan masih yang lainnya juga. Kemudian tentunya ini yang paling penting adalah membangun kolaborasi Pentahelix. Yang pertama kami jajaki adalah dengan pemerintah, tentunya dengan BNPB, juga dengan BIG, lalu dengan Kementerian PUPR. Ini kami masih lemah, Pak Arbian, jadi Pak Arbai barangkali kalau nanti ada memungkinkan untuk bekerja sama. Kemudian dengan makasih Pak. Kemudian dengan BPBD, dan sebetulnya ada opportunities yang tinggi dengan BPN karena BPN ini memegang data persil. Jadi sebetulnya kalau kita kolaborasikan dengan BPN tentunya akan bisa mengakselerasi juga upaya ini. Nah, ini data ini kita mulai dari data acquisition-nya, data processing, data analis, data visualization sampai ke data dissemination. Ini yang kemudian menjadi power dari data tersebut yang kita manfaatkan tadi untuk area risk assessment, damage assessment, dan juga area mapping training. Di sini yang sudah kami terlibat sejak 2 tahun terakhir itu di Gempa Lombok, kemudian di Gempa Palu kami gagal terbang di masa awal, tetapi kami ke sana setelah lewat tanggap darurat. Kemudian ada Gempa Halmahera, nanti yang saya highlight adalah Gempa Halmahera karena rasanya itu adalah best practice kita. Kemudian juga Gempa Mamuju, saat ini kita tim dibagi 3 juga, ada yang di Kalsel untuk banjir, dan juga minggu kemarin Kang Septian dari Sumedang juga untuk longsor Sumedang. Tahun 2016 memetakan juga banjir bandang di Garut. Teknisnya kita kolaborasi utama dengan BNPB dan BIG untuk saat ini, dan di sini kita identifikasi lokasinya diatur sama BNPB juga dengan BIG, termasuk masalah perizinannya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian disiapkan pralapangannya, kemudian di lapangannya itu adalah pemetaan udara dan survei terestris. Nah, di Lombok sama di Mamuju ini datanya langsung masuk ke dashboard Inarisk, sehingga langsung dipakai dan juga langsung dipakai untuk koordinasi saat rapat di sore hari. Nah, di Halmahera kita melakukan sampai ke identifikasi jumlah dan tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur, kemudian pembuatan peta wilayah terdampak gempa bumi. Tentunya kalau kerjasama dengan PUPR untuk identifikasi kerusakan dan pendataannya akan lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Ini metode pengumpulan data yang kami lakukan. Dari pembuatan target wilayah operasinya, kemudian pemotretan udara menggunakan drone maupun UAV. Ini kita mulai dari meminjam drone waktu pas di awal-awal. Jadi di awal-awal itu minjam drone, sekarang alhamdulillah sudah mulai punya drone, tapi baru 1 unit. Jadi kami didukung oleh mitra-mitra. Kemudian kita punya tim yang bekerja ada tim lapangan dan tim yang membantu mengolah menyusun laporannya. Ini contoh waktu Halmahera, misinya waktu itu adalah tiba di lokasi area pada 24 jam pertama. Ini full didampingi oleh bersama dengan BNPB, waktu itu Pak Wisnu almarhum masih ada yang menugaskan kami, kemudian melakukan rapid aerial assessment dan juga mensupport respon tim dengan spasial data. Kemudian pengolahan datanya kami lakukan sampai ke rumah rusak. Jadi kalau di Halmahera waktu itu memang desanya kecil-kecil tetapi aksesnya sulit.
sehingga aksesnya harus menggunakan helikopter dan pengamanan yang cukup ketat, tetapi itu cukup dapat dilakukan, tim itu bisa mapping sekaligus ground checking gitu, jadi sambil juga memetakan di ground levelnya. Nah, di sini kita memetakan 9 desa di Halmahera, dan ini kita hitung satu. Jadi semuanya dibuat spasial analisisnya. Kita beri warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah ini adalah yang rusak berat, warna kuning yang rusak sedang, warna hijau yang rusak ringan. Dan di sini bisa kita data per desanya, tingkat kerusakan seperti apa, jumlah bangunan seperti apa, dan ini juga memberikan masukan untuk Pemda waktu itu. Jadi emergency respon pertama 7 hari, tetapi setelah dipetakan kemudian di-extend karena ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang diduga. Nah, ini bisa menjadi membantu sebagai acuan awal bagi kementerian lembaga serta pihak-pihak dalam penyaluran bantuan maupun tindak lanjut pasca bencana yang tadi kayaknya sudah dijelaskan sangat detail oleh Pak Aam. Ini yang kami lakukan di Mamuju. Kami tiba di sana H+1, jadi 1 hari setelah Pak Aam dan Pak Kepala tiba. Kami tiba lewat Makassar. Ini timnya ada Kang Septian, Kang Johar, membawa UAV lumayan repot di jalan, di pesawat juga lumayan perjuangan bawanya. Ini yang di wilayah terbang yang ditentukan oleh BNPB, dan kemudian notamnya dari Airnav yang diperoleh itu diurus di awal. Kemudian data drone diambil dan kemudian langsung diinput ke Inaris. Jadi di malam harinya atau besok harinya ini udah siap masuk ke integrasi ke Inaris. Selain pemetaan, tentunya karena drone ya, kami melakukan dokumentasi lewat udara dan juga video lewat udara yang tadi diperlihatkan di bagian awal. Kami coba susun petanya juga di overlay dengan MMI, jadi kita bisa melihat keterkaitan antara MMI, intensitas, skala intensitas dengan kerusakan yang terjadi. Memang betul yang tadi disampaikan Pak Am, jadi kami juga mengamati bahwa kerusakannya itu adalah scatter. Dan itu seberapa kita bisa mengkompilasi datanya, rasanya kalau kita bisa menggabungkan data akan menjadi sangat bagus yang kita bisa peroleh. Nah, mungkin di hari pertama kita banyak melihat foto-foto kerusakan rumah sakit mitra dan RSUD. Dari udara kita juga bisa melihat pandangan yang jadinya lebih bisa melihat situasi sekitarnya juga. Nah, ini keuntungan lainnya dari peta udara. Ini adalah yang dipetakan oleh Kang Septian selama 7 hari. 7 harinya nggak efektif sih. Efektifnya mungkin 4 hari ya, karena ada 1 hari nggak bisa terbang, 2 hari persiapan di sepanjang Teluk Mamuju, jadi di Kecamatan Mamuju. Dan Citra Copernicus itu baru mulai keluarnya kemarin, itu pun ternyata terhalang oleh awan. Jadi memang ini adalah salah satu kelebihan yang memang kita harus melihat ya, kapan kita bisa menggunakan data citra itu cukup, kapan perlu didukung oleh data areal. Tapi data aerial ini seringkali bisa diperoleh dengan lebih cepat selama sumber daya itu bisa cepat dimobilisasi. Nah, kadang-kadang kita terkendalanya di administrasi yang cukup berkepanjangan. Ini kami masih belajar, kayaknya kalah jauh kalau sama Inaris dan Sirumba yang tadi, tapi kami mencoba menyusun dashboard. Ini sebetulnya untuk memonitor seberapa kita sudah memetakan. Nah, nanti rencananya ini juga akan kita submit ke Inaris, data-data yang terkumpul oleh kita. Nah, nanti kalau bisa kerjasama dengan PU juga, mungkin kita bisa supply data ke PU juga. Tapi tentunya berbeda level ininya ya, level bagaimana kita menilai kerusakan itu. Nah, ini yang kita lakukan di Sumedang. Jadi di Sumedang ini kita tiba di hari H longsor itu sudah langsung tiba di lokasi, dipetakan besok harinya. Jadi hari Minggu sudah dipetakan, kemudian ternyata perlu dipetakan 3D, hari Seninnya kita petakan 3D, dan ini kita bisa langsung mendapatkan gambaran dari udara yang kemudian digunakan oleh banyak pihak dalam melakukan analisis. Peta ini kita berikan ke tim SAR dan juga ke posko utama, dan ini menjadi acuan utama dalam melakukan respon. Nah, ini juga menjadi acuan dalam melakukan interpretasi oleh banyak pihak penyebab terjadinya longsor, kemudian yang di atas ini oleh LAPAN, di overlay dengan data-data rumah yang kemudian tertimpa untuk pendataan bangunan rusak, dan di bawah dimanfaatkan oleh BIG, juga dimanfaatkan oleh BIG. Dan ini selanjutnya tahap berikutnya ya, kita bisa melakukan pemodelan. Jadi dari data 3 dimensi ini kita coba lakukan pemodelan untuk menjelaskan longsoran yang terjadi.
Nah, sebetulnya tidak berhenti hanya di tanggap darurat saja, tetapi data areal ini juga bisa memahami risiko dengan lebih baik dan lebih detail, terutama kalau kita bicara skala desa. Ini kita uji cobakan di Mentawai, belajar sama Pak Udreh, sebelumnya di BPPT, sekarang di BNPB. Kemudian kita coba di Sesar Lembang, di Pangandaran, dan juga di Banda Neira. Ini contoh di Pangandaran yang mungkin tadi Pak Am memperlihatkan hasil dari Jepang, kami coba reproduksi di Pangandaran, kira-kira seperti apa impact based modeling akibat tsunami yang kemudian bisa kita lakukan di Pangandaran. Ini kami digit dari data foto, kemudian di-overlaykan dengan tsunami-nya, dan kita juga bisa melihat situasi di sana. Di sini ada shelter dari PU, tetapi di depan ini ada yang merah yang menurut pemodelan kami kemungkinan besar ini akan bisa tersapu. Karena memang dia tipe rumahnya yang satu lantai dan jenis bangunannya. Kemudian kita juga bisa melihat situasi SD, misalkan yang SD-nya hanya berjarak 300-500 meter dari pantai, kemana sebaiknya dia bisa evakuasi. Contoh dari tindakan lokal ini kemudian kami ceritakan juga di toolkit bersama UNESCO, ini bersama Pak Ardito di sini, dan juga dengan report Status of Science and Technology in Disaster Risk Reduction in Asia Pacific, karena ini juga sebetulnya hal yang baru, termasuk hal yang baru di dunia sekalipun. Jadi ini kami ceritakan juga, dan ini juga dilakukan dan dilihat sebagai contoh di beberapa negara lainnya. Ini beberapa dokumentasi di belakang layar. Biasanya tiap kali membawa drone jadi artis lokal, anak-anak banyak sekali yang kemudian datang dan ikut bermain dengan drone-nya. Ini tambahan aja, mungkin saat ini karir di dalam penanggulangan bencana itu masih tidak populer dan masih sangat terbatas, tetapi U-Inspire Alliance bersama dengan OECD melakukan survei, dan ternyata banyak sekali yang setuju bahwa ke depan itu akan ada lebih banyak karir opportunity untuk anak muda berkarya di DRR. Nah, ini juga mungkin perlu ditangkap sama pemerintah, sama BNPB, PU, dan juga lembaga lain kalau misalkan ada di sini, karena situasi di Indonesia yang juga selalu banyak lagi saat terjadi fenomena alam itu bencananya selalu banyak. PR ke depan tentunya bagaimana mengikat ini menjadi sebuah regulasi yang lebih baik, kemudian bagaimana mendekatkan teknologi ke orang-orang, menyusun SOP yang lebih baik, juga mobilisasi resources dari mulai orangnya sampai ke fasilitasi dan sebagainya, dan juga data security-nya. Jadi ya mungkin di sini anak-anak muda ini bisa melakukan hal-hal yang barangkali bisa mendukung supporting pemerintah. Kami akan dengan senang hati bisa bekerja sama dengan lebih lanjut dan juga mendapat pembinaan lebih lanjut untuk PRB yang lebih baik di depannya, terutama khususnya yang kita bicarakan di sini terkait areal assessment dan juga pada saat tanggap darurat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rahma. Baik teman-teman, menarik sekali dari 3 presentasi ini, karena ini adalah hal baru yang kita bicarakan ya. Selama ini kita bicara teknologi-teknologi, dan sekarang kita mendapatkan penjelasan dari BNPB, dari Kemen PUPR, dan ada anak-anak muda yang tergabung dalam U-Inspire. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tadi ada satu pertanyaan dari Mas Punjung, apakah aplikasi Sirumba bisa di-download dan diakses oleh masyarakat? Dan Pak Singgih Supriyanto sudah memberikan alamat site-nya ya di dalam chat-nya. Pak Mas Punjung, apakah masih ada pertanyaan berikutnya? Apakah itu sudah bisa menjawab? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya atau langsung di-unmute. Materi bisa di-share, nanti kami akan share. YouTube-nya, filmnya pun ada. Silakan. Mohon izin Mbak Titi, saya Silakan. mau menjawab pertanyaannya Pak Punjung. Monggo. Mohon izin Pak Arbai, Ya. saya menjawab ini atas nama ini. Apakah aplikasi Sirumba bisa di-download dan diakses oleh masyarakat? Pada dasarnya aplikasi Sirumba ini bukan berbentuk aplikasi yang di-download, jadi langsung web based. Jadi langsung datang aja buka aja ke webnya, tidak ada software yang di-download. Nah, di sana udah langsung bisa digunakan. Dan apakah bisa diakses oleh masyarakat? Kami di Sesdijen Perumahan memang sedang merancang bahwa
aplikasi ini didesain untuk nanti pendataan yang sifatnya partisipatif. Jadi kita akan bikin nanti ada leveling di mana masyarakat pun bisa memberikan feedback informasi rumah terdampaknya, sehingga akan mempermudah kita juga ketika kita perlu memetakan di mana saja tempat-tempat terdampak. Karena nanti di dalam aplikasi itu salah satu yang dilakukan oleh masyarakat adalah dia harus mempointing berdasar geotaggingnya. Sehingga ketika kita nanti overlay di atas aerial image kita, geotaggingnya itu akan membentuk titik-titik yang akan kita bisa lihat sebaran dampaknya akan sejauh apa. Kurang lebih begitu Mbak Titi. Terima kasih banyak Nanda untuk penjelasannya. Septian itu ingin memberikan tambahan keterangan kelihatannya. Silakan Septian. Monggo. Halo, Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Septian dari Sky Frontier dan Inspire Indonesia. Sebenarnya memberikan tambahan dari suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran Septian. Kedengeran. Oke. Iya. Ya, ingin memberikan tambahan aja. Tadi yang disampaikan oleh Tarahma semuanya sudah cukup lengkap. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah terkait dengan SOP. Sebenarnya pemerintah sudah punya sumber daya yang cukup untuk melakukan pemetaan udara, dalam hal ini terkait dengan penggunaan drone lah. Ya. BNPB punya tim Pusdatin, BIG juga punya timnya sendiri, kemudian saya lihat juga PUPR tadi kemarin ketemu ada timnya juga, terus ada beberapa tim yang lain. Yang jadi kendala yang saya pantau adalah di masalah administrasi. Padahal tadi Pak Aam sempat bilang bahwa harapannya data spasial ini atau pemetaan ini dapat dilakukan di 1 kali 24 jam pertama setelah terjadi bencana. Yang jadi permasalahan adalah BIG tidak bisa menurunkan timnya, padahal punya resource yang cukup banyak gitu, punya drone, punya SDM, tapi tidak bisa menurunkan dalam 1 kali 24 jam pertama. Paling 3 atau 4 hari kemudian baru bisa turun. Terus dari BNPB juga sudah ada resource-nya, tapi ternyata masih terbatas untuk bencana alam yang dengan skala yang cukup besar seperti di Kalimantan Selatan atau di Palu atau di sini di Mamuju ini, resource-nya masih multirotor yang itu tidak bisa menyapu dalam skala besar, masih dalam titik-titik tertentu. Ini yang ingin diusulkan adalah bagaimana memunculkan di SOP tersebut adalah mengoptimalkan peran dari masyarakat. Komunitas drone itu sudah banyak, terus teman-teman pegiat drone sudah banyak, setiap tahun sampai saat ini yang tersertifikasi juga sudah sampai angka ribuan sebenarnya. Itu bisa kita berdayakan dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan jika kita bisa berdayakan, proses penanganan bencana bisa lebih efektif dan efisien. Saya tidak tahu apakah nanti ada di bidangnya Pak Am atau di siapa yang dapat membantu kita untuk membuat SOP ini. Terima kasih untuk saya, dari saya itu saja Mbak Titi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya nih Pak Am, kelihatannya ini lebih ke kolaborasi pentahelix-nya ya, supaya bisa diajak nih ya Pak Am. Apakah ada pemikiran ataupun juga paling tidak ada gambaran bagaimana dengan pentahelix membawa anak-anak muda ini dalam kegiatan serupa? Silakan Pak Am kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Baik Mbak Titi, terima kasih. Ini pengalaman berjalan ya, yang pasti kita tidak bisa menangani itu satu kebutuhan itu sendiri, dan pada prinsipnya bencana adalah urusan bersama, sehingga resources yang kita punya itu memang harus kita berdayakan secara kolektif. Tidak ada yang tidak bisa sebenarnya kalau untuk mengkolaborasikan atau mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kita juga di Direktorat Pemetaan berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia, kemudian
organisasi-organisasi, paguyuban-paguyuban yang memiliki resources untuk melakukan rapid mapping dan bisa digerakkan setiap saat untuk membantu penyediaan peta cepat dan peta operasi bersama. Kemudian nantinya kita sempurnakan standar dari output peta itu sendiri, sehingga dari waktu ke waktu jenis atau luaran peta yang kita punya itu secara standar seragam semuanya, baik itu dari sisi akurasinya atau metode pengambilannya dan lain-lain. Karena ini juga baru pengalaman pertama juga buat BNPB untuk sebenarnya bukan di resources yang kurang sebenarnya ya. Artinya begini, ada hal-hal yang sebenarnya belum teroptimalkan, yang ini membutuhkan payung regulasi bersama untuk bisa pemetaan partisipatori ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tahun lalu Direktorat Pemetaan sudah menyusun kerangka NSPK untuk pemetaan partisipatori, dan kita akan mengextend itu menjadi mencakup aerial recognition survey dengan beragam moda survei, karena equipment-nya pun berbeda-beda yang kemudian akan mengeluarkan output yang berbeda-beda juga. Tentu nantinya akan kita perlukan diskusi tersendiri untuk menstandarisasi output dari aerial recognition survey dengan berbagai moda ini, sehingga kita punya standar bersama. Standar bersama ini yang kemudian bisa kita designasikan ke teman-teman, ke kelompok, organisasi, dan lain-lain, sehingga ini bisa kita gerakan kapan saja. Karena untuk mobilisasi sebenarnya BNPB mempunyai kemampuan untuk memobilisasi resources ini kapanpun dan kemanapun. Jadi misalkan ketika kita membutuhkan tenaga untuk membangun tenda saja waktu di Lombok, itu kita menggerakkan hampir 100 orang dari Jawa Timur, 100 orang dari Jawa Tengah yang memang punya kemampuan mendirikan tenda peleton, tenda evakuasi dengan cepat. Dan kita punya banyak pilihan moda transportasi dan pilihan moda mobilisasi untuk itu. Jadi ini bertahap akan kita coba susun regulasinya supaya ini menjadi satu kerangka SOP yang baku, akan diperbankan, peraturan kepala badan kan, sehingga ini bisa mengikat dan bisa menjadi satu tahapan SOP yang akan kita laksanakan di lapangan nantinya. Saya rasa apa yang akan kita susun akhir minggu ini untuk kita sampaikan ke Kepala BNPB terkait dengan hal-hal yang harus kita sediakan pada tahap-tahap awal tanggap darurat, termasuk di dalamnya penyediaan aerial survei untuk peta operasi bersama, saya rasa bisa menjadi pintu masuk untuk kita kembangkan lebih lanjut nantinya. Demikian Mbak Titi. Baik, terima kasih teman-teman. Kita sudah jam 5.37. Saya tidak ingin kita sampai jam 6 ya. Ada satu pertanyaan dan satu lagi komentar Pak Aam. Saya pikir ini adalah untuk Pak Aam. Yang pertama dari Ibu Riha BPBD. Kalau Ibu Riha masih ada, saya bacakan dulu ya Ibu Riha. Ini mengenai akuisisi data menggunakan UAF ya, terutama penggunaan drone atau fixed wing. Kendala apa saja yang sering ditemui di lapangan ketika akuisisi data menggunakan UAV? Apakah memang perlu izin khusus untuk dari Airnav untuk penerbangan UAV, terutama dengan ketinggian di atas 150 meter? Silakan, apakah Pak Aam? Silakan Pak.
Kalau di Jepang aturannya, kalau saya merefer ke Jepang ya. Kalau di Jepang aturannya itu jelas dan kemudian frekuensi radio, frekuensi WiFi dari drone itu bisa di-jamming oleh pemerintah kalau ketinggiannya lewat atau areanya melewati batas-batas strategis seperti bandara, pangkalan militer, dan lain-lain. Nah, itu bisa di-jamming secara khusus, secara langsung oleh pemerintah setempat sehingga itu bisa langsung drop. Di kita sebenarnya aturannya belum terlalu rigid, belum terlalu fix, sehingga masih ada keleluasaan kecuali di tempat-tempat tertentu, misalkan di area-area satu, di area-area tertentu. Nah, permasalahannya ketika kita di area bencana, misalkan ketika kita mau terbang di daerah sekitar bandara, itu ada restriction. Dan kemudian juga ada permasalahan lain ketika ada VVIP yang akan turun. Itu biasanya dari Airnav akan mengeluarkan notam yang secara khusus juga akan melarang. Saya tidak tahu apakah frekuensi jamming sudah berlaku di sini atau tidak, tapi itu juga akan dilakukan pelarangan. Nah, maksud saya itu begini, moda pengambilan data aerial reconnaissance survey ini ragamnya banyak. Bisa tadi saya sampaikan ada drone juga beragam, ada fixed wing, ada dan lain-lain. Kemudian ada heli. Sekiranya satu moda itu tidak bisa kita gunakan, kita punya alternatif untuk menggunakan moda yang lain. Ini juga jadi sehingga moda yang kita gunakan pada waktu tertentu itu juga bergantung pada kebutuhannya apa dan keterbatasan di daerah itu seperti apa. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan wah ini kebutuhannya penting satu hari sehingga saya harus dapat izin ini, itu juga nggak bisa. Harus ada opsi-opsi yang sesuai dengan kondisi daerah itu pada waktu tertentu. Makanya tadi saya sampaikan di saya ada beragam opsi moda yang bisa kita gunakan. Satu moda misalkan pada saat tertentu, lokasi tertentu itu dilarang, kita pakai moda yang lain. Akurasi nanti bisa kita pertajam dengan rekayasa equipment dan lain-lain. Ini masih open for discussion sebenarnya, yang bisa nanti kita list satu-satu apa yang membutuhkan regulasi rigid, robust, sehingga kebutuhan akan data itu kemudian tidak menabrak regulasi yang ada. Demikian Mbak Titi. Baik, terima kasih banyak Pak Aam. Saya mohon izin untuk kita selesai pada paling lambat 5.45 dengan ini membacakan satu komentar dari Pak Amin yang mengatakan bahwa efektivitas aerial assessment itu dilihat dari kegunaannya, baik bagi pemerintah maupun lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam SAR dan pelayanan bagi warga terdampak di semua klaster. Semakin luas penggunaan hasil aerial assessment, maka efektivitasnya semakin tinggi, demikian pula efisiensinya. Sebaiknya hasil aerial assessment bisa di-share public geodatabase dan image-nya bukan hanya tampilannya. Itu saya bacakan saja ya, karena saya pikir pastinya nanti akan ada banyak sekali diskusi, akan ada banyak sekali penggalian-penggalian pengalaman dan lain-lainnya. Menyambut tadi You Inspire, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, ada satu, karena OCHA setiap tahun itu mengeluarkan Global Humanitarian Update, dan tahun ini menarik sekali, saya mohon izin untuk share, di mana disampaikan dari semua permasalahan yang ada secara global, itu kita melihat bahwa ternyata ada 3 hal yang ke depan akan membentuk bagaimana cara kita bekerja. Yang pertama adalah mengenai kaum muda. Tadi Mbak Rahma sudah menunjukkan bagaimana peran kaum muda ini minimal dalam aerial assessment sudah terlihat, tapi kami juga dari sisi OCHA juga melihat betapa besarnya jumlah mereka yang bekerja sekarang di dalam kemanusiaan, anak-anak muda, dan mereka sangat-sangat potensial untuk kita ajak kolaborasi bersama.
Dan yang kedua adalah peningkatan akses internet global dan teknologi inovatif baru yang menawarkan potensi untuk meningkatkan aksi kemanusiaan. Penjelasan Pak Am tadi membuka mata saya betapa sudah jauhnya kita bergerak ketika saya baru masuk ke dunia kemanusiaan tahun 2004. Bagaimana gambaran pertama kerusakan itu sudah bisa didapat dalam waktu per jam bahkan harian atau bahkan per jam, yang akan memudahkan para pelaku kemanusiaan untuk saling berkolaborasi. Dan yang ketiga, tren global adalah kolaborasi antara upaya kemanusiaan, pembangunan, dan peace building. Jadi tidak hanya terpisah-pisah kemanusiaan, pembangunan sendiri, dan peace building, ternyata ke depan kita harus sama-sama menyatukannya. Baiklah, teman-teman semua, saya kira kita harus menyudahi. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Dr. Abdul Muhari dari BNPB, kepada Bapak Insinyur M. Hidayat MM yang diwakili oleh Bapak Arbai, kemudian Pak Singgih juga, dan Mas Nanda, dan tentunya Dr. Nuraini Rahma Hanifah, Ketua You Inspire. Semoga diskusi sore ini adalah diskusi pembuka yang menjadi jalan bagi para pihak yang memang memiliki kompetensi untuk saling bekerja bersama untuk kemajuan penanggulangan bencana di Indonesia dipimpin oleh BNPB dan kementerian lain yang bergerak di bidang kemanusiaan. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Silakan. Terima kasih. banyak. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih semuanya, Mbak Terima kasih, Titi, Pak Mbak Arbai. Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Pak Arbai, Saya selalu Mas ya. Nanda. Salam sehat Semuanya. ya. Terima kasih, Mas Anto. Kita kembangkan lagi si Rumba, Mas. Terima kasih. Amin. Rumbanya tuh naik si rumbanya. Hah? Titip, kasih ya. Sama-sama ya. Si rumbanya naik Pak Arbai. Ya, Pak insya Allah, Dedi, Bu. terima kasih. Nanti kita kontak lagi, Bu, Ya, sama Pak. Bu Rama tadi, umpamanya kita kolaborasi, Pak. Kita Betul, siap. Pak. Nah, Ya. saya Mereka sudah sangat siap tuh Pak, teman-teman You Inspire tuh dengan senyumnya aja udah ketahuan mereka sangat siap tuh Pak. Kami kebetulan punya 4 fixed wing. Hmm. Kami punya UAV 4 fixed wing yang punya kemampuan memoto udara per harinya 1.500 hektar di balik si Rumba ini. Cuman memang permasalahannya di izin terbang aja. Nah, ya. Izin terbangnya kami dibantu sama BNPB, Pak. Jadi dari Nopamnya. Tapi jadi